Saya lupa terus ya. Nggak ngasih, belum ngasih ini ya, materi ya. Nanti diingatkan besok ya, Lastri ya. Kalau hari ini Siap, kayaknya Ibu. setelah selesai ngajar saya langsung siap-siap mau pergi ya. Siap, Ibu. Oke. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebentar deh. Ini dulu kita masuk pertama itu bulan Januari atau Februari ya? Januari, Ibu. Pertengahan Januari. Oh, pertengahan Januari ya. Tanggal berapa deh? Sebentar. Lagi ditanya. 17, Ibu. 17. Iya, Ibu. Insya Allah. 17. Tapi untuk mata kuliah kita itu tanggal berapa? Tanggal? Untuk mata kuliah tanggal 17 juga, Ibu. Iya, Senin. 17 Oh bulan iya, 1. oke. 17. Sebentar. Oke. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Adik-adik mahasiswi semester 6E yang saya banggakan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang populasi dan sampel. Ini lagi-lagi jam ketiga ya. Jadi adik-adik meskipun ya sudah mengantuk, mulai lapar, nggak apa-apa ya. Sambil ditemani cemilan-cemilan biar nggak ngantuk. Oke, untuk populasi dan sampel, mungkin adik-adik sudah familiar ya. Populasi, kamu meneliti seluruh populasi atau meneliti sampelnya berapa dan seterusnya ya. Oke, apa itu populasi? Kalau kemarin kita sudah mendiskusikan apa itu data, bagaimana menentukan data, pengumpulan datanya gimana caranya, wawancara, observasi, kemudian dokumentasi, FGD, kuesioner, angket, dan seterusnya udah kita diskusikan kemarin ya. Nah, di sini kita mendiskusikan populasi dan sampel. Populasi itu apa? Populasi itu adalah keseluruhan dari objek yang diteliti. Ya. Jadi kalau misalnya nih adik-adik ingin meneliti mahasiswi IIKI Jakarta, tradisi tahfidzul Quran di kalangan mahasiswi IIKI Jakarta, maka seluruh mahasiswi IIKI Jakarta itu namanya populasi, gitu ya. Nah, sementara kalau sampel itu adalah bagian dari populasi, itu namanya sampel. Makanya di sini saya berikan gambar ya.
Jadi kalau populasi itu jumlah keseluruhan, nah 4 dari jumlah banyak ini namanya sampel, gitu ya. Bisa dipahami ya, populasi dan sampel ya. Oke ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa banyak penelitian menggunakan sampel? Itu kenapa? Yang pertama itu karena ukuran populasi terlalu besar. Adik-adik ingin meneliti mahasiswi IIK Jakarta. Entah itu tradisi tahfidznya, entah itu misalnya bagaimana dampak tahfidz online ya. Karena faktor pandemi ya, menurut mahasiswi IIK Jakarta misalnya. Nah, karena mahasiswi IIK Jakarta itu kan cukup banyak ya, ada 2.500. Kurang lebih segitu ya. Kalau adik-adik meneliti sebanyak itu, ini kan membutuhkan waktu, membutuhkan sumber daya yang cukup ya. Makanya di sini karena populasinya terlalu besar, maka perlu mengambil sampel. Gitu ya, mengambil sampel. Jadi sampelnya itu berapa nih? Misalnya 200 orang dari 2.500. Atau hanya 25 dari 2.500. Begitu ya. Jadi mengambil sampel itu karena ukuran populasinya terlalu besar. Kemudian alasan kenapa orang itu melakukan penelitian menggunakan sampling, yang kedua itu karena lebih efisien dari aspek biaya. Ya tentu ya, meneliti 25 orang dengan meneliti 2.500 dari aspek biaya lebih efisien. Yang ketiga dari aspek waktu juga lebih efisien. Adik-adik mungkin kalau mau meneliti 2.500 belum tentu 2.500 itu nanti akan menjawab Google Form yang di-share sama adik-adik. Wah, ini saya udah share Google Form, tapi yang jawab itu baru 50 orang. Sementara 2.450-nya belum respon. Nah, ini kan puyeng juga ya. Makanya perlu menentukan sampel. Karena waktu dari aspek biaya, dari aspek waktu, dari aspek sumber daya. Begitu ya. Jadi kenapa orang itu kemudian melakukan sebuah penelitian mengambil sampel. Sampelnya berapa nih? Gitu ya. Oke, kemudian yang kelima, penelitian yang tidak mungkin menggunakan populasi. Ya, tidak mungkin karena memang cukup sulit ya. Misalnya nih, sebentar lagi kan kita Pilpres ya, 2024. Nah, sekarang 2 tahun sebelumnya ini 2022 udah mulai rame. Kira-kira siapa tokoh-tokoh yang akan digadang-gadang menjadi calon presiden? Kan begitu ya. Nah, ada sebuah riset. Ternyata dia melakukan riset, melakukan penelitian, ternyata elektabilitasnya Anies Baswedan itu 87%. Misalnya ya, ada temuan gitu. Belum lagi Ridwan Kamil, belum lagi Ganjar, dan lain sebagainya. Nah, dia melakukan riset itu, melakukan penelitian itu hanya sampel. Dia mengambil sampel saja ya, tidak kemudian dia mewawancarai seluruh masyarakat Indonesia. Begitu ya. Jadi karena penelitian itu tidak mungkin menggunakan populasi, jadi dia membuat riset itu, oh ternyata elektabilitasnya Anies Baswedan itu sekian persen. Itu hanya sampel, karena tidak mungkin kalau melakukan wawancara kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kan begitu ya, cukup sulit kalau mau melakukan wawancara kepada seluruh Indonesia. Oke, jadi ada penelitian yang memang tidak mungkin menggunakan populasi. Kemudian, syarat-syarat teknik sampling, teknik pengambilan sampel. Oke, ini untuk lebih mudahnya ya. Jadi teknik pengambilan sampel ini untuk penelitian kuanti ya. Kuanti itu berarti yang menggunakan statistik ya, menggunakan hitungan. Oke, kalau penelitian kuantitatif, teknik sampling itu bisa dilakukan bila populasi bersifat homogen. Homogen itu apa, Dek? Homogen itu apa?
sama, Bu, hampir sama. Ya, sama ya. Betul kata Ulfia. Jadi sama. Jadi kalau populasinya sama, itu adik-adik bisa mengambil sampel, gitu ya. Jadi teknik sampling itu bisa dilakukan bila populasi bersifat homogen. Jadi sama ya. Sementara kalau populasinya bersifat heterogen, itu nanti hasilnya tidak representatif, tidak mewakili. Jadi gini, penelitian kuantitatif itu kan hasil temuannya diberlakukan kepada seluruh populasi. Bisa dipahami ya? Misalnya nih, saya mungkin seringkali saya sampaikan ya, tapi nggak apa-apa. Semoga tidak bosan ya. Misalnya nih, saya mengambil judul bagaimana pengaruh gadget terhadap kualitas hafalan mahasiswi IIK Jakarta. Saya pakai penelitian kuanti. Ya. Nah, penelitian kuanti itu diberlakukan kepada seluruh populasi. Gitu ya. Jadi misalnya nih hasil temuannya itu saya mendapati 87% gadget itu berpengaruh terhadap kualitas hafalan mahasiswi IIK Jakarta. Hasil temuannya begitu. Nah, berarti hasil temuan ini diberlakukan kepada seluruh populasi, kepada seluruh mahasiswi IIK Jakarta. Oh, ternyata gadget itu berpengaruh besar terhadap hafalan mahasiswi IIK Jakarta. Kan begitu hasil temuannya jadinya ya. Nah, ini diberlakukan kepada seluruh populasi. Itu penelitian kuanti. Makanya di dalam pengambilan sampel itu setidaknya harus bersifat homogen, gitu ya. Homogen itu harus sama. Harus sama. Karena apa? Karena akan diberlakukan kepada seluruh populasi. Beda dengan penelitian kualitatif. Kualitatif itu, misalnya nih adik-adik, ada kegiatan tradisi pembacaan Jaushan di pesantren IIK Jakarta. Apa yang saya rasakan setelah mengikuti Jaushan dengan apa yang dirasakan oleh adik-adik setelah mengikuti Jaushan tidak sama pastinya. Kan begitu ya? Maka apa yang saya rasakan tidak bisa diberlakukan kepada adik-adik semua. Oh, saya merasa biasa-biasa aja tuh mengikuti Jaushan, hidup saya juga masih standar, misalnya begitu ya. Saya merasa tenang juga biasa aja, misalnya begitu ya. Nah, apa yang saya rasakan itu tidak bisa diberlakukan kepada yang lain yang sama-sama mengikuti kegiatan Jaushan. Itu penelitian kuali ya. Kualitatif. Nah, kalau penelitian kuantitatif, nah hasil temuannya itu diberlakukan untuk seluruh populasi, ya, maka pengambilan sampelnya itu bisa dilakukan ketika populasinya bersifat homogen. Homogen itu harus sama semua. Baru nanti ngambil sampel, gitu ya. Ada 2.500 sampelnya ada 200 orang, misalnya begitu. Karena kalau populasinya heterogen, nanti hasil temuannya tidak mewakili, tidak representatif, gitu ya. Kenapa tidak mewakili? Karena hasil temuannya akan diberlakukan kepada seluruh populasi. Misalnya nih hasil temuan saya, ternyata pengaruh gadget itu sangat berpengaruh terhadap kualitas hafalan mahasiswi IIK Jakarta. Ternyata temuan saya itu nggak relevan, misalnya begitu ya, karena itu heterogen. Jadi dia salah mengambil teknik pengambilan sampelnya. Itu mohon dihindari ya. Oke, untuk lebih pahamnya mungkin ke slide berikutnya ya. Jadi begini, maksudnya heterogen sama homogen ya. Teknik sampling, namanya teknik sampling ya. Jadi kamu menggunakan teknik sampling apa? Nah, ini maksudnya di sini ya. Jadi begini, teknik sampling itu cara pengambilan sampel. Cara pengambilan sampel. Misalnya, adik-adik meneliti mahasiswi IIK Jakarta. Mahasiswi IIK Jakarta itu ada 2.500. Kira-kira saya ngambil berapa orang ya? Nah, ini kan biasanya adik-adik bingung ya. Saya ngambil berapa orang ya?
Masa saya cuma ngambil 25. 25 dari 2.500, yaitu jauh ya. Cuma berapa persen doang. Nah, itu boleh enggak? Dan seterusnya ya. Nah, itu dijelaskan di sini. Oke, teknik sampling, teknik pengambilan sampel, itu ada dua. Ada random sampling, ada non-random sampling. Oke ya, jadi ada dua. Random itu artinya acak ya. Jadi pengambilan sampel secara acak. Itu yang pertama. Yang kedua, non-random sampling itu pengambilan sampel secara tidak acak. Oke ya. Nah, yang random sampling ini biasanya dipakai untuk penelitian kuantitatif. Kuanti ya. Jadi yang seperti anak-anak tarbiyah itu ya, syariah juga yang pakai kuanti. Itu biasanya menggunakan random sampling, penelitian pengambilan sampel secara acak. Nah, kalau yang random sampling itu memberikan kesempatan dan peluang yang sama kepada seluruh populasi. Populasinya mahasiswi IKI Jakarta ada 2.500. 2.500 ini punya kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Begitu ya? Kenapa kok penelitian kuantitatif itu random sampling? Karena tadi itu yang tadi saya sampaikan, hasil temuannya itu akan diberlakukan kepada seluruh populasi. Makanya semua populasi itu punya kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, penelitian kuantitatif itu, penelitian kuantitatif itu kenapa random sampling? Karena hasil temuannya itu akan diberlakukan kepada seluruh populasi. Makanya seluruh populasi itu harus punya kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai objek yang akan dipilih, gitu ya. Dengan non-random sampling. Non-random sampling itu untuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu karena hasil temuannya tidak diberlakukan kepada seluruh populasi, maka ya tidak memberikan kesempatan dan peluang yang sama kepada seluruh populasi. Begitu ya. Yang tadi saya merasakan ketenangan setelah mengikuti Jaushan. Saya merasa hidupnya lebih berkah. Tapi apa yang saya rasakan tidak bisa diberlakukan kepada Ulfia misalnya, atau Sofia misalnya, atau misalnya. Jadi mereka punya kesan yang berbeda dengan apa yang saya rasakan. Itu namanya penelitian kualitatif. Jadi hasil temuannya itu tidak bisa diberlakukan kepada seluruh populasi. Karena tidak bisa diberlakukan kepada seluruh populasi, maka tidak semua populasi diberikan kesempatan yang sama. Gitu ya. Misalnya nih, mahasiswi IKI Jakarta ada 2.500. Di IKI Jakarta. Hanya tapi objek yang saya teliti hanya mereka yang mengambil tahfidz 30 juz. Berarti kan di sini saya tidak memberikan kesempatan untuk yang tahfidznya 5 juz, 10 juz, dan 20 juz. Begitu ya? Itu namanya non-random sampling. Jadi tidak memberikan kesempatan dan peluang yang sama kepada seluruh populasi. Jadi di situ langsung ditentukan. Itu namanya non-random sampling. Oke, kalau yang random sampling ini gimana? Ini adik-adik meskipun saya kan penelitiannya IAT, jadi saya pusing deh dengerin yang random sampling. Enggak juga ya. Adik-adik juga minimal tahu ya. Jadi ketika nanti diskusi sama teman-teman yang mereka pakai penelitian kuantitatif, setidaknya adik-adik paham gitu ya. Oke, yang random sampling ini itu ada 4. Ada 4 ya. Ada 4 cara. Yang pertama,
simple random sampling. Jadi pengambilan sampel secara acak, secara random, tapi dengan cara sederhana. Simple itu kan sederhana ya. Jadi pengambilan sampel secara acak sederhana. Contohnya apa? Undian. Contohnya undian ya. Nah, kalau cara ini itu untuk populasi yang homogen. Homogen itu sama. Ya, sama. Adik-adik mungkin seringkali ya menggunakan cara ini. Misalnya nih, adik-adik ada mata kuliah ad-dakhil yang diampu oleh beliau minta adik untuk Ibu, membuat pembagian kelompok. Ibu, mohon maaf, suaranya putus-putus. Suara saya putus-putus? Iya, Bu. Putus-putus, Ibu. Oke, sebentar. Kenapa ya putus-putus? Masih putus-putus? Sudah jelas, Ibu. Sudah ya. Saya ini tethering ke HP ya. Sebentar, saya jauhkan HP-nya. Biar nangkep sinyalnya. Oke. Sudah jelas ya? Sudah jelas? Sudah, Ibu. Sudah ya, oke. Oke, lanjutkan ya. Random sampling dan non-random sampling. Kalau yang random sampling itu ada simple random sampling. Jadi pengambilan sampel secara acak sederhana. Ya, itu contohnya undian. Nah, ini jadi dua pertama ini, simple dan systematic random sampling itu untuk populasi yang homogen. Homogen ya, berarti sama. Kalau yang dua di bawah, ini untuk populasi yang heterogen. Oke, saya contohkan yang pertama dulu. Pengambilan sampel secara acak sederhana. Contohnya undian. Misalnya nih, ini biasa dilakukan oleh adik-adik ya. Misalnya ada mata kuliah ad-dakhil yang diampu oleh Pak Ulin Nuha, meminta kepada adik-adik untuk membagi kelompok sesuai dengan materi yang ada di silabi. Kan begitu ya? Nah, tentunya adik-adik kan, wah ini siapa nih yang maju pertama, siapa yang maju kedua, siapa yang maju ketiga. Ini kan berarti menentukan sampel ya. Mahasiswi 6E itu namanya populasi semuanya. Misalnya ada jumlahnya 39 misalnya ya. Itu berarti semua mahasiswi 6E itu populasi. Nah, untuk menentukan siapa nih yang maju pertama, siapa yang maju kedua, siapa yang maju ketiga, dan seterusnya. Itu kan berarti menentukan sampel. Benar nggak? Nah, biasanya adik-adik itu membuat undian. Ya, membuat undian, ngocok, oh yang maju pertama itu si A dan si B. Oh yang maju kedua si C dan si D, dan seterusnya ya. Itu namanya undian. Jadi membuat undian. Tentunya yang seperti ini harus populasinya homogen, harus sama.
oh sama-sama mahasiswa 6E. Kan nggak mungkin adik-adik itu memasukkan sampel di luar 6E. Ya, misalnya 6A dimasukkan ke kelas 6E untuk maju ad-dakhil. Itu kan nanti nggak pas, karena di sini nggak homogen. Oh, ternyata ada yang kelas 6A, ada yang kelas 6E. Tapi kan tidak ya, semuanya itu populasinya sama-sama kelas 6E. Selain itu juga sama-sama punya kewajiban untuk mempresentasikan materi tentang ad-dakhil. Berarti kan homogen ya. Sama. Makanya di sini menggunakan undian. Kemudian yang kedua, systematic random sampling. Yang pertama bisa dipahami ya. Simple random sampling. Jadi menentukan sampelnya itu dengan cara mengundi. Atau saya contohkan lagi, ada karnaval 17 Agustus. Di mana peserta karnaval ini nanti akan mendapatkan door prize. Misalnya begitu ya. Nah, untuk menentukan siapa yang mendapatkan door prize, biasanya kan menggunakan undian. Kan begitu ya? Menggunakan undian. Nah, menggunakan undian ini karena populasinya itu homogen. Homogen dalam artian semuanya merupakan peserta karnaval. Semuanya punya hak untuk mendapatkan door prize karena mereka merupakan peserta. Tapi beda cerita kalau nanti yang mendapatkan door prize itu orang yang di luar peserta karnaval. Itu mungkin nanti akan dipertanyakan ya. Loh, dia kan bukan peserta karnaval, kenapa dapat door prize? Kira-kira begitu ya. Oke, jadi memang populasinya harus homogen. Itu yang catatannya ya, untuk yang menggunakan simple random sampling. Gimana kalau populasinya heterogen, tapi pakai simple random sampling? Tentunya nanti enggak itu ya. Nanti misalnya nih, adik-adik meneliti mahasiswi IKI Jakarta dari aspek tahfidzul Quran. Tahfidzul Quran di kalangan mahasiswi IIKI Jakarta. Tapi adik-adik menggunakan simple random sampling. Jadi menentukan siapa-siapa yang menjadi sampel itu diundi, itu nanti nggak valid datanya. Karena apa? Bisa jadi didominasi oleh mereka yang tahfidznya 20 juz, misalnya ya. Atau didominasi oleh yang tahfidznya 10 juz, karena diundi, gitu ya. Nah, itu nggak pas, karena mahasiswi Jakarta itu heterogen, bukan homogen. Oke, saya lanjut. Yang kedua, systematic random sampling. Jadi pengambilan sampel secara acak sistematis. Kalau tadi secara acak sederhana, dengan menggunakan undian. Kalau yang kedua itu pengambilan sampel secara acak, secara sistematis. Gitu ya. Misalnya nih, kita mau membagi kelompok mata kuliah ad-dakhil ini gimana teman-teman caranya? Apakah kita buat ini kocokan? Misalnya begitu ya. Nah, misalnya teman-teman kesepakatan, jangan pakai kocokan deh. Ribet, kita harus buat kocokan dulu misalnya ya. Atau gini aja, kita lihat absen misalnya ya. Nah, di sini kan kalau sistematik itu mengambil nomor urut yang kesekian dari daftar populasi. Populasinya mahasiswa 6E, ada absen, misalnya ya, ada daftar populasi, ada absen. Kemudian untuk mengambil sampel, siapa yang maju pertama, siapa yang maju kedua, siapa yang maju ketiga, misalnya, disepakati setiap kelipatan 2, itu dia nanti maju pertama, misalnya ya. Oh, urutan pertama dan urutan ketiga maju pertama. Kemudian urutan kelima dan urutan ketujuh maju kedua. Dan seterusnya ya. Jadi itu namanya systematic random sampling. Jadi mengambil nomor urut yang kesekian dari daftar populasi. Itu ya, tentunya nomor 1 dan nomor 2 itu untuk populasi yang homogen. Kalau populasinya heterogen, nanti pengambilan sampelnya
tidak pas gitu ya, bisa jadi didominasi oleh yang tahfidnya 30 juz, didominasi yang tahfidnya 20 juz, dan seterusnya ya. Nah, itu tidak tepat. Jadi kalau untuk dua yang pertama ini adalah untuk populasi yang homogen. Bisa dipahami untuk simple random sampling dan systematic random sampling? Ada yang bingung? Bisa dipahami atau gimana? Masih bingung kayaknya. Gimana? Suaranya kecil? Masih bingung, Ibu. Masih bingung, Ibu. Bingung? Bu. Saya nggak dengerin. Iya, Ibu bingung. Bingungnya di mana? Itu Ibu yang di pembagian. Ini tuh buat apa yang kualitatif juga, Bu. Buat kita gitu khusus IAT. Apa sekedar buat pengetahuan aja, Bu? Oke. Tadi saya sudah sampaikan ya, yang atas ini untuk penelitian kuantitatif. Yang merah ini, yang pink ini yang pertama itu random sampling itu untuk penelitian kuanti. Kuanti ya. Kuanti itu berarti ya adik-adik bisa aja pakai kuanti, cuma kesulitan ya. Kesulitan karena tidak belajar statistik. Bingungnya di mana? Biar saya bisa jelasin di mana. Kalau yang sistematik random tadi udah paham, Bu. Tapi kalau yang simple random tadi itu maksudnya undian itu loh, Bu. Oke. Jadi kalau yang simple random sampling itu dilakukan undian. Jadi menentukan, misalnya nih, saya neliti bagaimana tahfidz di IIKI Jakarta. Tapi mahasiswi IIKI Jakarta itu ada 2.500 gitu ya. Nah, kalau neliti 2.500 semuanya, itu kan kesulitan. Benar nggak? Karena mahasiswanya banyak. Betul nggak? Nah, karena Ya, terlalu Bu. banyak, 2.500, maka tentunya mengambil sampel. Gitu ya. Misalnya nih sampelnya, ini karena kuanti ya. Kuanti itu biasanya ada aturannya, ada rumusnya. Untuk menghindari kesalahan sebanyak 5%, itu sebaiknya sekian. Ada sekian, ada rumusnya ya. Nah, ini adik-adik harus belajar rumus kalau mau pakai kuanti. Nah, misalnya nih ditemukan rumusnya itu dari 2.500 sampelnya itu ada 278. Misalnya ya, dihitung dengan menggunakan rumus, sebaiknya untuk meminimalisir kesalahan 5% itu dihitung dalam rumus, itu misalnya 2.500 ditemukan sampelnya itu 278 misalnya. Gimana cara menemukan 278? Adik-adik harus belajar statistik dulu ya. Tapi begini. Nah, untuk menentukan 278 itu kalau pakai yang pertama diundi. Siti Juwairiyah ya yang tadi yang tanya ya. Diundi. Misalnya nih Siti Juwairiyah punya kocokan undian daftar 2.500 orang terus dikocok. Terus ditemukanlah diundi sebanyak 278, si A, si B, si C, si D, si E, si F, si G, si H, sampai 278 ya. Jadi menentukan sampelnya itu diundi. Begitu Siti Juwairiyah. Nah, kalau populasinya itu heterogen itu beragam. Mahasiswi IIKI Jakarta itu kan beragam ya. Ada yang tahfidnya 10 juz,
ada yang tahfidnya 5 juz. Nah, kalau pakai simple random sampling tentunya nggak tepat. Karena dikhawatirkan kalau pakai undian, nanti didominasi oleh program tertentu. Bisa jadi program yang lain nggak masuk, begitu ya. Kan mahasiswi IKI Jakarta ada 4 program tahfidz. Tapi pas diundi, yang keluar itu kebanyakan yang program 20 juz misalnya. 20 juz, 10 juz, dan 5 juz. Hampir yang 30 juz itu nggak ada. Kan bisa jadi begitu karena diundi. Makanya untuk undian itu sebaiknya menggunakan atau populasinya yang homogen. Homogen itu ya sama semua. Misalnya di era dulu ya, awal-awal mahasiswi IKI Jakarta itu wajib 30 juz. Dulu ya, di era awal, angkatan-angkatan awal, itu mahasiswa IKI Jakarta itu wajib menghafalkan 30 juz. Berarti itu homogen. Tapi kalau sekarang sudah tidak homogen, tapi heterogen. Bisa dipahami? Ya, Bu. Ya, insya Allah bisa. Bisa ya? Oke. Jadi simple random sampling itu dengan cara diundi. Menentukan sampelnya itu diundi. Tentunya sebelumnya dihitung dulu ya berapa persen. Karena ini kuanti, penentuannya itu dengan menggunakan statistik. Jumlahnya 2.500. Nah, 2.500 ini kira-kira untuk meminimalisir kesalahan 5%, itu berarti berapa ketemunya angkanya, sampelnya. Itu dihitung dengan menggunakan statistik. Oh, ketemu 278. Nah, dari 278 ini 2.500 dari 278 dari 2.500 itu siapa aja? Apakah Zulfa, apakah Silvi, apakah Siti Juweria, atau nama-nama yang lain. Nah, ini kan penentuannya itu, kalau yang pertama dengan cara diundi, kalau yang kedua dengan cara mengambil nomor urut yang kesekian dari daftar populasi. Misalnya, setiap kelipatan 4, atau setiap kelipatan 5. Berarti ya, yang nomor urut 5, 10, 15, 20, dan seterusnya ya, diambil sampai sebanyak 278 orang. Itu nomor 1 dan nomor 2. Jadi yang 2 ini sebaiknya yang populasinya homogen. Homogen itu yang sama, ya. Kalau yang populasinya tidak sama gimana? Itu ini. Ada 2 hal ya. Yang pertama itu, yang ketiga ya kalau di sini ya. Stratified random sampling. Jadi pengambilan sampel secara acak dan berstrata. Kayak di IKI lah. IKI itu kan berstrata. Ada yang ngambil 5 juz, 10 juz, 20 juz, 30 juz. Nah, kalau populasinya heterogen seperti itu, gimana caranya? Maka diambil dari setiap subpopulasi. Begitu ya. Jadi misalnya nih adik-adik sudah menghitung dengan menggunakan statistik. Dari 2.500 itu kira-kira yang kesalahannya minim, sebanyak 5% itu berapa orang sampelnya. Itu dihitung dengan menggunakan rumus statistik. Oh, ternyata ditemukan 350 misalnya ya. Nah, untuk menentukan 350 ini siapa saja, adik-adik harus melihat, oh karena di IKI Jakarta itu terdiri dari heterogen, ada yang 5, ada yang 10, ada yang 20, ada yang 30. Nah, ini dihitung. Dihitung ya. Kira-kira lebih tepat yang ambil 5 juz ini berapa orang? Itu dihitung lagi dengan menggunakan rumus ya. Nanti baru ketahuan, oh 5 juz jumlahnya sekian, 20 juz jumlahnya sekian, 30 juz jumlahnya sekian, 20 juz jumlahnya sekian. Jadi karena terdiri dari strata,
maka harus diambil dari setiap subpopulasi. Begitu ya? Bisa dipahami? Insyaallah. Itu untuk yang stratified random sampling. Kemudian yang keempat, cluster random sampling. Jadi pengambilan sampelnya itu secara acak tapi berdasarkan area. Berdasarkan area itu, misalnya nih adik-adik ingin meneliti kualitas hafalan mahasiswi IKI Jakarta tapi berdasarkan area. Misalnya nih begini nih, kadang kita di fakultas ya, misalnya ya, kenapa sekarang itu mahasiswi IAT misalnya kemampuan baca kitabnya semakin ke sini semakin minim, misalnya begitu ya. Itu kan kita melakukan analisa. Oh, ternyata trennya mahasiswi IAT yang masuk di IKI itu coba kalau berdasarkan wilayah itu gimana? Wilayah Jakarta itu, oh ternyata wilayah Jakarta itu mendominasi misalnya, atau wilayah Banten itu kan kita lihat dulu dari aspek area ya, dari Jakarta berapa orang, dari dari Jawa berapa orang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu berapa orang, dari luar Jawa, dari ini. Nah ini kita analisa, kenapa kemampuan baca kitab, saya rasa tidak hanya di IAT IKI ya, di seluruh IAT kampus-kampus itu juga kemampuan baca kitabnya itu semakin menurun. Prodi IAT itu kenapa? Nah, kita bisa analisa berdasarkan area. Oh, ternyata mahasiswa IAT di UIN Jakarta itu kemampuan baca kitabnya itu minim karena didominasi oleh wilayah mana gitu misalnya ya, wilayah Jakarta misalnya, di mana memang Jakarta itu ya tidak banyak pondok-pondok pesantren yang intens di bidang kajian baca kitab misalnya, yang kemudian akhirnya berpengaruh misalnya begitu ya. Itu namanya berdasarkan area. Jadi pengambilan sampelnya itu, oh Jakarta berapa orang, yang dari Jawa Timur berapa orang, yang dari Jawa Tengah berapa orang, yang dari Banten berapa orang, dan seterusnya. Itu namanya cluster random sampling. Dari sini ini untuk penelitian kuanti ya. Ini kuanti. Ya untuk adik-adik untuk pemahaman saja sebetulnya ya. Tapi adik-adik nanti karena penelitiannya kualitatif lebih ke yang bawah ini. Yang non-random sampling. Tapi kan tidak ada salahnya ya. Adik-adik juga harus paham karena bisa jadi untuk skripsi adik-adik nggak make nih yang atas ini. Tapi kan bisa jadi penelitian-penelitian yang lain, adik-adik ingin melakukan riset, itu kan bisa jadi menggunakan random sampling-nya. Oke, saya lanjut yang kedua ya. Non-random sampling. Yang tadi saya sampaikan bahwa non-random sampling itu pengambilan sampelnya itu tidak memberikan kesempatan dan peluang yang sama kepada seluruh populasi. Tradisi tahfidzul Quran di IKI Jakarta. Mahasiswi IKI Jakarta ada 2.500, tapi adik-adik hanya menentukan yang hanya tahfidznya 30 juz. Berarti itu maksudnya adik-adik di dalam melakukan penelitian tidak memberikan peluang yang sama, tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap mereka yang tahfidznya 5 juz, 20 juz, ataupun yang 10 juz. Begitu ya. Jadi non-random sampling itu tidak memberikan kesempatan terhadap populasi, terhadap seluruh populasi. Itu non-random. Nah, kenapa sih kok non-random sampling itu tidak memberikan kesempatan yang sama? Karena hasil temuannya itu tidak diberlakukan kepada semuanya.
Bisa dipahami ya? Yang tadi saya contohkan. Bu Mamlu, Bu Mamlu itu kenapa kok menghafalkan Al-Quran? Ya, motivasinya apa? Apa yang dirasakan setelah menghafal Al-Quran? Misalnya saya jawab ya, saya merasakan setelah menghafalkan Al-Quran, itu hidup saya itu lebih tenang, hati saya itu tenang. Rizki yang saya dapatkan juga lebih berkah. Memang tidak banyak. Dirasakan oleh orang lain. Begitu ya, makanya penelitian kualitatif itu hasil temuannya tidak bisa diberlakukan untuk seluruh populasi. Karena apa? Itu tadi, apa yang saya rasakan belum tentu dirasakan oleh orang lain. Itu kualitatif. Tapi beda dengan penelitian kuanti yang random sampling tadi ya. Itu hasil temuannya harus diberlakukan kepada seluruh populasi. Makanya dalam mengambil sampel itu pakai statistik, menghitung angka. Yang kemudian misalnya ditemukan, oh ternyata 87% pengaruh gadget itu sangat besar terhadap kualitas hafalan mahasiswi. Nah berarti kan hasil temuannya, gadget punya pengaruh yang besar terhadap hafalan mahasiswi IKI Jakarta. Berarti kan hasil temuannya diberlakukan kepada seluruh populasi. Oh ternyata mahasiswi IKI Jakarta itu banyak yang turun tahfidz, pengaruhnya di gadget. Ternyata kan begitu. Misalnya ya. Berarti itu diberlakukan kepada seluruh populasi. Tapi beda dengan yang bawah. Kalau yang bawah nggak bisa. Mahasiswi IKI Jakarta itu setelah menghafal itu hidup mereka tenang. Nggak bisa. Jadi hasil temuannya itu tidak bisa diberlakukan kepada semua mahasiswi. Tapi diberlakukan kepada sampelnya saja. Misalnya nih sampelnya Sylvia. Ya, itu yang dirasakan oleh Sylvia. Tidak bisa diberlakukan kepada Siti Juwairiyah. Sylvia mungkin merasa tenang, nyaman gitu ya. Merasa berkah. Tapi belum tentu saya merasakan hal yang sama dengan Sylvia. Kira-kira begitu ya. Makanya untuk non-random sampling ini tidak memberikan kesempatan dan peluang yang sama kepada seluruh populasi. Karena hasil temuannya tidak diberlakukan kepada seluruh populasi. Oke, lanjut ya. Nah, non-random sampling ini itu ada 3. Yang pertama, purposive sampling. Purposive sampling itu adalah memilih subjek berdasarkan kriteria yang ditetapkan peneliti. Misalnya nih adik-adik, saya mau meneliti tahfidzul Quran di IKI Jakarta. Tapi saya mau mengambil 25 orang. 25 orang dari 2.500 mahasiswi. Tentunya adik-adik itu harus bisa berargumen dengan baik. Kenapa mengambil 25? Kenapa mengambil 25? Misalnya ditanya oleh penguji seperti itu ya. Kenapa mengambil 25? Nah, adik-adik harus bisa berargumentasi dengan baik. Misalnya, saya mengambil 25 orang, itu saya mengambil teknik sampling, purposive sampling, berdasarkan kriteria. Memang mahasiswi IKI Jakarta itu ada 2.500, tapi saya punya kriteria yang dijadikan sebagai sampel. Misalnya nih, kriteria pertama, harus mereka yang hafal 30 juz. Ternyata dari 2.500, yang mengambil program 30 juz itu hanya 70 orang. Oke ya, jadi kriteria pertama harus 30 juz, ternyata dari 2.500 hanya ada 70 orang. Kemudian kriteria kedua, saya hanya untuk mahasiswa prodi IAT saja. Ternyata dari 70 yang mengambil 30 juz, yang prodi IAT itu hanya ada 50 orang.
Oke, berarti udah mulai sedikit ya. Jadi 70 kriteria pertama harus 30 juz. Dari 2.500 mahasiswa yang ngambil 30 juz hanya 70 orang. Kemudian kriteria yang kedua harus prodi IAT. Berarti dari 70 itu yang prodi IAT hanya 50 orang. Ini misalnya ya. Kemudian kriteria ketiga, itu saya memilih mahasiswa yang minimal semester 6. Berarti kan semester 6, semester 8, semester 10, semester 12, dan semester 14. Ternyata setelah dihitung, hanya ditemukan 25 orang. Begitu ya? Itu namanya purposive sampling. Jadi menentukan sampel itu berdasarkan kriteria. Jadi adik-adik kalau ditanya, loh kenapa kok kamu mengambil cuma 25 orang? Misalnya begitu ya. Tapi adik-adik jawabnya nggak argumentasinya nggak jelas. Misalnya nih, karena saya merasa 25 orang itu tidak terlalu berat, Bu. Misalnya ya, tidak berat. Soalnya kalau saya neliti 100 orang, kebanyakan. Saya berat. Apalagi saya tempatnya di pedalaman, Pak. Sinyal dan lain sebagainya nanti ketika wawancara. Nah, ini enggak argumentatif ya. Jadi argumentasi adik-adik itu enggak jelas. Jadi itu kan subjektif ya. Karena kesulitan, karena apa enggak. Jadi harusnya begini. Saya mengambil 25 orang dari 2.500 mahasiswi IKI Jakarta, itu saya menggunakan purposive sampling. Teknik samplingnya itu menggunakan purposive sampling. Artinya, saya itu mempunyai beberapa kriteria-kriteria untuk dijadikan sebagai sampel. Kriteria pertama, itu harus yang tafid 30 juz. Kenapa saya mengambil tafid 30 juz? Alasannya bla 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 bla. Nah, dari 2.500 yang tafid 30 juz hanya 70 orang. Kemudian yang kedua, saya hanya mengambil prodi IAT. Kenapa prodi IAT? Karena memang yang banyak mengambil 30 juz itu prodi IAT. Misalnya alasannya begitu ya. Maka saya difokuskan hanya untuk prodi IAT. Nah, ternyata dari 70 orang yang prodi IAT itu hanya 50. Oke. Kriteria ketiga, minimal semester 6. Kenapa kok semester 6? Karena memang semester 6 ke atas itu tafidnya sudah banyak. Yang dia hafal itu sudah banyak. Nah, dari semester 6 ini, minimal semester 6 ini ternyata ditemukan hanya 25. Nah, ini berarti jelas ya, pengambilan sampelnya jelas. Misalnya adik-adik neliti di lembaga disabilitas tunanetra misalnya ya. Ingin melihat bagaimana tradisi tahfidz di lembaga disabilitas tunanetra. Gimana cara mereka menghafal? Mereka kan tidak bisa melihat misalnya. Nah, ini juga adik-adik harus jelaskan. Mereka santrinya ada 100 orang. Kok kamu hanya mengambil 20? Kenapa? Nah, ini harus ditentukan ya. Kalau adik-adik menggunakan purposive, berarti harus disampaikan kriterianya apa nih? Pertimbangan-pertimbangan yang kemudian dipilihlah 20 orang yang dijadikan sebagai sampel. Dipahami ya? Untuk purposive sampling. Jadi tidak ada cerita, kenapa kamu saya ngerasa lebih pas 20, Bu, misalnya. Atau saya ngerasa kalau lebih dari 20 terlalu berat, Bu. Nah, ini jangan ya. Tapi harus berdasarkan argumentasinya itu harus jelas gitu ya, bukan subjektif. Oke, itu yang pertama ya, purposive sampling. Jadi nanti di sumber data misalnya, adik-adik sampaikan sumber data primer yang dijadikan dalam penelitian ini adalah mahasiswi IIKI Jakarta. Titik. Mengingat mahasiswi IIKI Jakarta jumlahnya sangat besar, maka untuk pengambilan sampel
penulis menggunakan teknik purposive sampling. Gitu ya. Menggunakan teknik purposive sampling di mana penulis menentukan beberapa kriteria yang akan dijadikan sebagai sampel. Kriteria pertama adalah mahasiswa yang mengambil program 30 juz. Kenapa? Alasannya bla 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 bla. Kriteria kedua, mahasiswa yang mengambil prodi ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Alasannya bla 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 bla. Kriteria ketiga, mahasiswa yang minimal semester 6. Ya, jadi nah, dari 3 kriteria inilah yang kemudian didapati sampel 25 orang. Kira-kira begitu ya, nanti adik-adik harus menjelaskan seperti itu. Tidak yang kemudian ujuk-ujuk sampelnya adalah Sylvia, Jueria, Zulfa, disebutkan semua nama-namanya sebanyak 20 orang, tapi nggak jelas mengambil 20 itu berdasarkan apa. Ulfia, Sofia, Wilda, Tias, Siti Zubaidah, Lastri, misalnya ya. Kadang kan adik-adik mungkin seringkali membaca begitu di beberapa skripsi ya. Tanpa diperjelas, dia menentukan si A, si B, si C itu menggunakan teknik apa. Nah, itu adik-adik nanti di dalam proposal harus jelas ya. Oke, itu untuk purposive sampling ya. Jadi berdasarkan kriteria. Jadi adik-adik nanti membuat kriteria kalau mau pakai purposive sampling. Sama juga dengan kalau mau pakai penelitian pustaka, juga sama ya. Misalnya nih, pandangan konsep moderasi dalam literatur. Penulisannya dari juz 1 sampai juz 30. Putus ya? Enggak, Ibu, jelas. Oh, di ini enggak ya? Mungkin masalah ini ya, sinyalnya siapa tadi yang putus-putus? Jelas, Ibu. Oke. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nih kajian pustaka, konsep moderasi dalam literatur tafsir Nusantara. Tafsir Nusantara itu banyak, ada ratusan. Nah, untuk menentukan bagaimana adik-adik misalnya menggunakan teknik purposive sampling. Jadi kriterianya 1, kitab tafsir yang 30 juz. Dari juz 1 sampai juz 30. 2, kitab tafsir yang populer di masanya. Kitab tafsir banyak, tapi yang populer di masanya hanya beberapa saja misalnya ya. Jadi buatlah kriteria kalau mau menggunakan teknik purposive sampling. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kalau adik-adik ingin menggunakan snowball sampling, snowball itu kan bola salju ya. Snowball sampling itu pengambilan sampel dengan cara sambung menyambung informasi dari unit 1 ke unit yang lain. Jadi begini, awalnya adik-adik menentukan 10, tapi ternyata pas di lapangan ditemukanlah sampel ke-11, ke-12, ke-13, ke-14, bahkan sampai ke-20, misalnya begitu ya. Itu namanya snowball. Misalnya nih, saya berikan contoh. Tradisi tahfidzul Quran di bukan tradisi. Misalnya nih, saya berikan contoh, adik-adik ingin meneliti bagaimana sejarah perkembangan tahfidzul Quran di IIQ Jakarta dari awal berdirinya sampai era sekarang. Gitu ya. Ada 10 orang. 10 orang ini tentunya yang paham betul bagaimana perkembangan
tahfidzul Quran di Jakarta. Misalnya ada Pak Kiai Fatoni. Beliau kan paham betul dari awal ya, dari awal berdirinya IKI misalnya. Ada Pak Kiai Fatoni. Kemudian ada Pak Kiai Munif misalnya. Ada Bu Isti. Dan ada orang-orang yang lain ya. Kita temukan ada 10 orang yang memahami betul bagaimana sejarah perkembangan tahfidzul Quran di Jakarta. Nah, karena menggunakan snowball itu di awalnya kita tentukan 10, tapi pas di lapangan kita mendapati orang ke-11, ke-12, ke-13, ke-14, bahkan bisa sampai 20 orang. Misalnya nih, ketika saya menentukan 10 orang, kemudian saya wawancara kepada Pak Kiai Fatoni, misalnya ya. Pak Kiai Fatoni, saya ingin melakukan penelitian tentang bagaimana sejarah perkembangan tahfidzul Quran di IKI Jakarta. Kalau boleh tahu, dulu di era awal, di masa Prof. Ibrahim Hussein masih hidup ya, itu bagaimana sebetulnya tahfidzul Quran di era awal? Terus dijelasin sama Pak Kiai Fatoni. Oh iya, dulu itu tahfidzul Quran di era awal itu harus 30 juz. Semua harus 30 juz, nggak boleh ada yang di bawah 30 juz. Misalnya begitu ya. Terus saya tanya lagi, sebetulnya alasannya kenapa kok harus 30 juz? Sementara kan kemampuan orang kan tidak semua mengambil 30 juz. Terus dijawab lagi sama Pak Kiai Fatoni misalnya ya. Terus saya tanya lagi, sebetulnya ada nggak sih kendala-kendalanya Pak Kiai ketika mahasiswa itu harus 30 juz? Apakah ada yang di tengah-tengah itu berhenti kuliah karena tidak mampu kuliah 30 juz? Dijawab lagi sama Pak Kiai Fatoni misalnya ya. Kemudian saya tanya lagi, Pak Kiai Fatoni kira-kira pada saat itu mahasiswi itu kan wajib 30 juz ya. Itu metode yang dipakai itu mengadopsi dari mana gitu ya? Apakah Prof. Ibrahim Hussein itu beliau ini background-nya dulu itu belajar di mana? Misalnya begitu ya, belajar di mana? Apakah metode yang diterapkan di pesantren atau di sekolah yang dulu sebagai tempat belajar Prof. Ibrahim Hussein itu juga akhirnya diterapkan juga di IKI Jakarta. Jadi pengaruh dari pendiri ya, pendiri dulu belajar di mana, yang kemudian metode itu diterapkan di IKI juga. Misalnya begitu, saya bertanya begitu ya. Tapi kemudian Pak Kiai Fatoni tidak bisa menjawab, misalnya ya, tidak bisa menjawab. Oh, kalau masalah itu coba tanya langsung sama anaknya, misalnya begitu ya Pak Kiai Fatoni. Coba tanyakan sama Bu Emma. Kebetulan kan beliau PJS Rektor ya. Beliau memahami betul dulu gimana Prof. Ibrahim Hussein belajar, beliau itu apakah metode yang diterapkan di pesantrennya dulu kemudian diterapkan di IKI dan lain sebagainya ya. Coba tanya langsung sama Bu Emma. Padahal di awal itu saya tidak menentukan Bu Emma sebagai sampel awalnya ya. Tapi kemudian ketika di lapangan direkomendasikan ya oleh salah satu sampel 10 orang ini, coba tanya sama Bu Emma. Bu Emma yang memahami betul bagaimana secara personal ya Prof. Ibrahim Hussein itu belajar di mana, metode yang diterapkan pada waktu di pesantren itu apakah juga diterapkan di IKI Jakarta dan lain sebagainya ya. Nah, itu namanya snowball. Bisa dipahami ya bedanya snowball sama purposif ya. Jadi kalau purposif itu berdasarkan kriteria sejak awal sudah ditentukan. Tapi kalau snowball di awal adik-adik menentukan 10, tapi ternyata pas di jalan, pas di lapangan itu ternyata berkembang menjadi 15, 20, 30 gitu ya. Nah, bedanya apa dengan purposif? Kalau di awal kan kalau purposif itu berdasarkan kriteria. Kriterianya adalah mereka yang hafal 30 juz. Nah, bisa jadi
kalau snowball tadi, Bu Emma tidak masuk dalam kategori karena Bu Emma tidak masuk yang hafal 30 juz. Misalnya begitu ya. Tapi ternyata ada data yang penting yang diketahui oleh Bu Emma. Misalnya begitu ya. Makanya awalnya ditentukan 10, tapi kemudian berkembang menjadi 20 atau bahkan 30 atau bahkan 40 misalnya ya. Ini contoh ya. Contoh, tidak kemudian oh ternyata Bu Emma nggak hafal 30 juz ya. Bukan itu ya. Ini hanya contoh saja ya. Jadi kalau snowball itu awalnya ditentukan tapi ternyata di lapangan ditemukan data-data yang tidak kita dapatkan dari 10 orang ini. Jadi kan berkembang. Jadi 15, 20, bahkan sampai 25. Misalnya begitu. Itu namanya snowball. Yang penting adik-adik itu di proposal itu jelas. Mau pakai purposif atau mau pakai snowball. Itu harus jelas. Begitu ya. Intinya itu sebetulnya di dua ini. Adik-adik mau pakai purposif atau mau pakai snowball. Oke, yang ketiga itu accidental sampling. Accidental sampling itu mengambil siapa saja yang ditemui peneliti di lapangan. Jadi adik-adik turun dulu ke lapangan, ketemu siapa ya dia yang akan dijadikan sampel. Tapi ini nggak rekomen ya untuk penelitian kita ya untuk accidental sampling. Tapi biasanya mungkin adik-adik misalnya adik-adik main ke suatu tempat naik KRL, biasanya kan di di stasiun-stasiun itu ya, biasanya di pintu masuk itu kadang ada orang yang menawarkan, Ibu boleh minta waktunya sebentar untuk mengisi form ini, misalnya begitu ya. Itu kan berarti dia melakukan riset atau penelitian dengan mengambil sampel siapa saja yang ditemui di lapangan, gitu ya. Tapi kalau adik-adik tidak rekomen ya untuk skripsi kita ya. Tapi untuk riset-riset yang lain monggo saja. Tapi untuk penelitian kita itu tidak yang accidental sampling. Jadi tidak yang kemudian Siti Juwairiyah, sampelnya siapa Siti Juwairiyah? Tunggu aja dulu deh, nanti pas turun ke lapangan sampelnya siapa ya? Lihat nanti pas di lapangan. Nah jangan begitu, tapi harus sudah ditentukan dulu ya. Mau pakai purposif atau snowball. Kalau accidental ini nanti kita nemuinya tergantung apa yang kita temui di lapangan. Nah ini nanti datanya nanti nggak pas. Misalnya nih Siti Juwairiyah mendapati sampel yang dia tidak paham betul tentang IIKI Jakarta misalnya ya. Dia neliti tradisi tafid di IIKI Jakarta. Tapi kemudian penentuan sampelnya nanti ajalah sampelnya pas turun ke lapangan saja ternyata menemui mahasiswa yang mungkin dia nggak aktif. Dia memang mahasiswa IIKI Jakarta, tapi mungkin nggak aktif. Dia suka bolong-bolong nih tafidnya. Atau mungkin masuk kuliahnya juga bolong-bolong. Kadang masuk, kadang enggak. Nah ini kan berarti datanya nanti nggak pas. Datanya itu nggak menggambarkan bagaimana tradisi tafid di IIKI Jakarta. Kira-kira begitu ya. Tapi kalau riset-riset sederhana nggak apa-apa lah pakai accidental sampling ya. Misalnya nih adik-adik pingin punya bisnis misalnya ya. Kalau adik-adik buka Instagram misalnya kan ada tuh beberapa akun ya. Misalnya dia minta pendapat orang-orang ya. Kira-kira kalau saya jualan ini dan ini lebih enakan mana nih? Risol atau kue lumpur misalnya. Ternyata di situ banyak yang memilih lumpur misalnya ya, kue lumpur. Oh, berarti ternyata konsumen itu lebih suka jajanan yang manis-manis ketimbang jajanan yang asin-asin. Kira-kira begitu. Kalau riset-riset sederhana begitu mah nggak masalah ya menggunakan accidental sampling. Tapi kalau seperti kita untuk kualitatif kalau tidak purposif ya snowball ya. Oke. Dari sini bisa dipahami ya? Atau semakin bingung? Ibu izin bertanya, Ibu. Oke, bisa dipahami ya. Semoga bisa dipahami ya. Nanti diulang-ulang saja ya. Kan ini
di record ya. Ibu izin Oke. bertanya. Oh, izin bertanya, silahkan. Bu, misalnya dalam menentukan sampel nih Bu, misalnya kalau tadi kan contohnya yang kayak ke itu kan Bu, kalau wawancara atau apa. Nah, semisal itu kita sampelnya pakai, kita menemukan nih Al-Quran nih Bu. Jadi mau meneliti Al-Quran ini sama ini gitu. Nah, sebenarnya kalau secara sistematis dalam membatasi, itu membatasi dulu atau nemu sampel, nemu yang apa yang kita mau pakai, misalnya Quran ini sama ini, terus dibatasi sehingga nanti jatuhnya 2, atau pembatasannya dulu baru jatuhnya sampelnya gitu. Oke. Misalnya begini ya. Misalnya Siti Juwairiyah mau meneliti tentang konsep syukur di dalam tafsir Al-Misbah, misalnya ya. Begitu ya. Nah, Siti Juwairiyah bingung nih. Ayat syukur di dalam Al-Quran itu kan ada 200 ayat. Nah, ini kan banyak ya Siti Juwairiyah ya. Nah, karena terlalu banyak, nanti di pembatasan masalah Siti Juwairiyah sampaikan. Jadi dari 200 ayat itu kira-kira yang mau diambil itu berapa? Nah, itu kan sampel ya, Juwairiyah ya. Yang mau diambil itu berapa? Karena kalau mau neliti 200-200-nya nggak mungkin. Siti Juwairiyah hanya meneliti 90 halaman. Skripsi itu kan ya minimal 90 halaman ya. Kalau tesis minimal 150 halaman. Nah, berarti kan antara 90 ke 150, tapi kalau meneliti 200 ayat itu kan terlalu banyak ya. Berarti harus mengambil sampel. Nah, pengambilan sampelnya ini, Siti Juwairiyah coba melakukan apa? Mengidentifikasi dulu. Mengidentifikasi dulu. Coba dilihat dari 200 ayat itu, coba dipetakan ya. Oh, ternyata dari 200 ayat itu yang berbicara tentang syukur itu, intinya itu ada 3 pembahasan. Misalnya ya, pembahasan yang pertama, bagaimana cara kita mensyukuri, misalnya begitu ya. Cara yang kedua, bentuk syukur itu gimana caranya, misalnya ya. Dan seterusnya ya, ketika sudah diidentifikasi, nah baru, oh ternyata dari ayat tentang syukur itu hanya 3 aspek nih pembahasan. Nah, baru nanti kita ambil masing-masing 2 ayat yang pembahasannya mewakili semuanya dari masing-masing 3 pembahasan ini. Nanti jadi kita ambil misalnya 6 ayat. Begitu Siti Juwairiyah itu pembatasan ya. Pembatasan. Nah, terus purposif sama snowball-nya di mana nih? Misalnya nih, Siti Juwairiyah menentukan kitab tafsirnya itu ingin melakukan komparasi, ya, membanding antara tafsir Timur Tengah dengan tafsir Nusantara, misalnya. Begitu ya Siti Juwairiyah ya. Ingin membatasi, ingin melakukan sampel, ingin melakukan membandingkan ya. Maka di sumber data primer itu disampaikan. Adapun sumber data primer yang dipakai di sini menggunakan teknik purposive sampling ya. Jadi menentukan, Siti Juwairiyah itu langsung menentukan ya berdasarkan kriteria tentunya. Di sini karena ingin membandingkan antara tafsir Timur Tengah dengan tafsir Nusantara, maka di sini saya melihat untuk tafsir Nusantara itu saya memilih Quraisy Shihab. Kenapa Quraisy Shihab? Bla bla bla. Ini kan berarti ada kriteria sendiri ya kenapa memilih Quraisy Shihab. Sementara untuk Timur Tengah saya memilih bla 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 dengan alasan apa? Itu juga masuk kategori purposive sampling. Jadi sudah ditentukan kriterianya ya. Ingin membandingkan 2 mushaf nih. Satunya mushaf sama-sama mushaf kuno nih, ya, mushaf kuno. Yang satu mushaf kuno dari Jawa misalnya, yang satu mushaf kuno dari Banten. Adik-adik yang tertarik dengan mushaf-mushaf kuno misalnya, ingin membandingkan dari aspek iluminasi gitu ya. Iluminasi itu hiasan mushaf ya. Biasanya kan di awal mushaf ada hiasannya.
kemudian di awal-awal surah ada hiasan, kemudian di akhir di akhir semuanya itu ya, di juz 30 itu di surah An-Nas, Al-Falaq itu ya, yang terakhir itu kan juga biasanya ada hiasannya juga ya. Nah, itu ingin melihat aspek iluminasi, ingin membandingkan. Nah, itu juga disampaikan kenapa mengambil mushaf Banten nih. Kenapa mushaf Jawa nih. Kira-kira begitu ya Siti Juwairia ya. Jadi, menggunakannya purposive sampling. Misalnya nih Siti Juwairia ingin meneliti bagaimana karakteristik rosem atau bagaimana rosem dalam mushaf mana misalnya ya, mushaf Banten, mushaf kuno yang di Banten. Nah, di awal itu Siti Juwairia sudah menentukan misalnya ada 2 mushaf yang mau diteliti di Banten, mushaf Banten. Tapi ternyata pas Siti Juwairia jalan-jalan ke museum yang di situ misalnya di ke Perpustakaan Nasional ya, ternyata didapati ada 3-4 mushaf. Berarti kan di situ di awal menentukan 2, tapi ternyata pas di lapangan menemukan 4, dan itu saling melengkapi datanya ya untuk membandingkan antara mushaf kuno Banten yang 1, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Baik dari aspek rosemnya atau dobetnya, misalnya ya adik-adik sudah belajar rosem dobet, atau mungkin tanda bacanya, tanda baca kalau di mushaf ini tuh khasnya menggunakan ini nih, dan seterusnya ya, atau dari aspek iluminasinya, hiasannya, itu namanya snowball ya Siti Juwairia ya. Jadi hal yang wajar, misalnya nih Siti Juwairia udah ngerjain bab 1. Ternyata pas sudah selesai bab 1 udah dikerjakan, pas di bab 4, ternyata pas di lapangan melakukan analisa kok ada perubahan, ya Siti Juwairia merubah bab 1-nya sedikit gitu ya, menyesuaikan temuan yang ada di lapangan. Begitu Siti Juwairia. Bisa dipahami? Iya, Ibu. Oke, terima kasih ya sudah bertanya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, di sini saya lebih menjelaskan untuk penelitian kualitatif ya. Jadi saya tidak begitu banyak mengeksplor penjelasan yang ini nih, yang di atas ya, yang random sampling. Kan bisa jadi saya menjelaskan banyak tentang random sampling ya. Gimana cara menghitungnya, cara menentukan kalau minimal kesalahan 5% itu nanti rumusnya bagaimana, populasinya 2.500 untuk meminimalisir kesalahan 5% nanti ditemukan berapa ratus orang. Itu saya tidak menjelaskan itu ya, karena memang itu harus menggunakan rumus statistik. Oke, saya lebih fokus pada penelitian kualitatifnya ya, karena kan adik-adik menggunakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif itu tidak menggunakan istilah populasi, tetapi sosial situasi. Jadi adik-adik harus memahami betul situasi sosialnya. Misalnya nih, tadi Siti Juwairia meneliti kitab tafsir, misalnya ya, maka harus memahami betul bagaimana gambaran penafsiran itu. Jadi adik-adik itu harus mengkritisi, menganalisa dan mengkritisi. Misalnya nih, saya pernah membaca sebuah penelitian ya. Jadi dia melakukan analisa kritis terhadap kitab tafsir tematik Kementerian Agama. Ya, itu kan banyak serinya ya, banyak serinya. Nah, di antara yang dia kritik itu tema-tema tentang gender, tema-tema tentang perempuan dan laki-laki ya, tentang gender, tentang seksualitas. Nah, di antara yang dia kritisi itu misalnya, ternyata dalam tafsir Kementerian Agama yang tematik ya, itu ketika menjelaskan bagaimana pemilihan pasangan ideal. Jadi ada tema tentang pasangan ideal. Nah, di situ di dalam tafsir tematik
Kementerian Agama di dalam menjelaskan bagaimana memilih pasangan yang ideal ketika perempuan misalnya itu beliau mereka itu mengutip hadis tentang itu loh apa jadi ada 4 hal yang harus dipertimbangkan ketika memilih istri. Yang pertama lima liha itu ya, kemudian linasabiha nasabnya, kemudian yang ketiga lijamaliha, kemudian yang keempat adalah lidiniha, kan begitu ya. Jadi ada 4. Dia mengutip hadis itu. Tapi kemudian dalam kitab tafsir tersebut, dalam tafsir Kementerian Agama ya, tafsir tematik Kementerian Agama, dia itu kemudian memberikan indikator untuk lijamaliha. Lijamaliha itu kecantikan ya. Jadi dia memberikan indikator cantik itu adalah yang perawan. Jadi dia mengutip hadis yang alaikum bil ibkari. Jadi bahwa kalian itu ketika memilih pasangan itu sebaiknya mengambil yang perawan, kan begitu ya. Nah, di sini kemudian sang peneliti itu melakukan kritik ya, mengkritisi. Ini artinya, jadi ketika menjelaskan pemilihan pasangan ideal untuk perempuan itu sebaiknya harus yang perawan misalnya ya, dan seterusnya. Tapi giliran menjelaskan pemilihan ideal untuk laki-laki, jadi suami yang ideal itu yang gimana sih? Nah di situ tidak ada juga pemilihan untuk harus yang perjaka, bukan yang duda gitu ya. Nah ini kan berarti bias ya, bias. Giliran perempuan harus perawan, sementara bagaimana nanti untuk perempuan-perempuan yang janda, kan kira-kira begitu ya. Sementara kalau di laki-laki tidak ada. Nah ini artinya adik-adik harus memahami betul situasi yang menjadi objek penelitian kita. Adik-adik melakukan analisa dan mengkritisi, begitu ya. Jadi jangan kemudian ini kan tafsir Kementerian Agama ditulis oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Kemudian udah, tapi tanpa melakukan analisa kritis. Nah, adik-adik harusnya melakukan analisa kritis ya. Kenapa, dan seterusnya ya. Oh, yang kemudian dilihat bahwa tafsir tematik Kementerian Agama itu yang aspek tema-tema seksualitas itu memang kebanyakan ditulis oleh para mufasir laki-laki, tidak melibatkan mufasir perempuan yang kemudian mungkin tidak jadi nuansa keadilan gendernya mungkin tidak terlihat. Misalnya begitu ya. Jadi yang seperti itu tuh harus dipahami betul. Jadi adik-adik itu memahami situasi objek yang diteliti. Oke, catatan yang kedua, dalam penelitian kualitatif itu terdiri atas 3 elemen. Place itu tempat, aktor. Jadi kalau penelitiannya pustaka, place itu tempat berarti kitab tafsirnya, atau manuskrip kunonya, atau mushafnya, atau ya yang mau diteliti itu ya, place. Kemudian aktor berarti sang pengarang. Misalnya kalau kitab tafsir pengarangnya siapa? Oh berarti kalau place-nya itu tafsir Al-Misbah, aktornya ya Quraisy Shihab. Aktivitinya bagaimana penafsiran Quraisy Shihab. Nah ini harus dianalisa ya 3 aspek ini. Kitab tafsirnya, pengarangnya, apa yang dia tafsirkan. Ini harus dipahami betul. Kenapa Quraisy Shihab punya pandangan seperti itu, gitu ya? Apa yang melatar belakangi Quraisy Shihab punya pandangan seperti itu? Oh bisa jadi karena memang Quraisy Shihab itu sudah lama ya hidup di Timur Tengah sehingga nuansa penafsirannya itu kurang misalnya ya. Nah ini harus dianalisa. Place, aktor, dan activity. Sama juga dengan kajian lapangan. Dalam kajian lapangan juga adik-adik harus menelaah betul. Place, misalnya tradisi Tahfidzul Quran di IKI Jakarta. Harus menganalisa betul IKI Jakarta ini sebagai lembaga yang mewajibkan mahasiswinya menghafal Al-Quran. Aktor, harus memahami betul apa sih motivasi mahasiswa IKI menghafal Al-Quran. Kira-kira apa argumennya? Apakah ada landasan teologis? Landasan teologis ya supaya masuk surga dan sebagainya gitu ya. Karena berdasarkan hadis ini. Atau alasan
bukan teologis, alasan fungsional. Karena saya disuruh orang tua misalnya ya. Kalau nggak kuliah di IGI, saya tidak boleh kuliah dan lain sebagainya. Itu kan alasan-alasan, bukan alasan teologis ya. Jadi harus dianalisa betul itu aktornya. Kemudian aktivitinya, aktiviti ya berarti hafalannya sendiri itu dianalisa. Jadi bagaimana program hafalannya dan seterusnya ya, itu harus dianalisa. Antara place, aktor, dan activity itu dianalisa secara mendalam. Secara mendalam ya. Jadi bukan nanti menghitung angka. Jadi masing-masing punya kesulitan ya. Jadi kalau kuantitatif itu dia harus pintar menghitung dengan menggunakan rumus-rumus ya. Tapi kalau untuk kualitatif, adik-adik harus bisa menggali data. Menganalisa juga. Kenapa, dan kenapa gitu ya. Tadi itu yang saya contohkan. Misalnya ketika wawancara sama Pak Fatoni itu kan harus dikulik sampai ke akar-akarnya. Itu khasnya penelitian kualitatif seperti itu. Kemudian pada situasi sosial, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas orang-orang yang ada pada tempat tertentu. Itu tadi ya, adik-adik harus memahami betul. Adik-adik mungkin pernah baca nggak itu yang penelitiannya Clifford ya, Clifford Geertz. Itu yang dia kemudian mentipologikan, mengklasifikasi ya. Islam di Jawa itu ada Islam abangan, Islam priayi, itu kan dia melakukan pemetaan ya. Nah tentunya dia melakukan pemetaan itu harus paham betul situasi sosial yang sedang kita teliti itu bagaimana. Sama juga adik-adik meneliti pandangan Quraisy harus paham betul. Karena penafsiran seseorang itu pasti dipengaruhi oleh lingkungan, situasi juga ya. Dia punya pandang. Misalnya nih adik-adik baca tafsir Hamka, sama tafsir Quraisy Shihab ketika berbicara ayat-ayat perempuan itu berbeda. Hamka itu lebih tegas ya dan lebih membela perempuan ketimbang Quraisy Shihab. Jadi nuansa pembelaan terhadap perempuan itu lebih kelihatan Hamka ketimbang Quraisy Shihab. Nah, ini adik-adik harus bisa menganalisa gitu ya. Kenapa? Hamka itu gimana latar belakang Hamka kok bisa dia itu begitu membela terhadap perempuan ya, nuansa pembelaan terhadap perempuan itu terlihat betul di tafsir Buya Hamka ya. Nanti adik-adik bisa melihat itu. Nah, yang seperti itu tuh adik-adik harus paham betul ya, karena tafsir itu pasti dipengaruhi oleh situasi yang mengitarinya. Oke, kemudian hasil kajian tidak diberlakukan kepada seluruh populasi. Jadi kalau Ulfia meneliti perspektif Quraisy Shihab, ya nggak bisa pandangan Quraisy Shihab diterapkan untuk pandangan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka ataupun yang lain ya. Sama juga adik-adik meneliti tradisi tahfidz di IGI Jakarta, nggak bisa diberlakukan untuk tempat-tempat yang lain. Jadi tidak bisa diberlakukan kepada populasi. Karena hanya sampel saja yang karena pengambilan sampel tidak diambil secara random. Yang tadi itu ya, kita mengambil non-random sampling. Kita tidak menggunakan random. Oke, lanjut ya. Sampel di dalam penelitian kualitatif dinamakan narasumber, informan, atau partisipan. Jadi adik-adik jangan salah istilah ya. Kamu penelitiannya lapangan ya, berapa responden? Nah, jangan pakai responden ya. Responden itu biasanya untuk penelitian kuanti. Tapi kalau kualitatif menggunakan istilahnya informan. Kamu informannya berapa? Oh, saya informannya ada 25 dan seterusnya ya. Sampel bukan disebut sampel statistik dalam penelitian kualitatif ya. Karena kan dalam menentukan sampel itu kita tidak menghitung secara statistik ya. Kemudian peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi, wawancara, dan lain-lain ya, yang kemarin kita diskusikan ya. Jadi teknik pengambilan datanya itu kami sebuah situasi, objek yang kita teliti, bisa menggunakan observasi, wawancara, atau dokumentasi ya. Dokumentasi yang membaca berbagai literatur kitab tafsir atau literatur lain ya yang mendukung untuk mendapatkan sebuah data. Kemudian teknik sampling dalam penelitian kualitatif sering digunakan adalah purposive dan snowball yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi
teknik pengambilan sampel itu ya adik-adik tidak jauh dari dua hal ini, purposive atau snowball. Intinya dua, purposive atau snowball. Jadi adik-adik kalau nanti menentukan sampel, terutama yang kajian lapangan nih, ya harus jelas ya. Tapi kalau adik-adik yang cuma mengambil satu kitab tafsir, itu sudah pasti pakai purposive ya. Sudah pasti kan sudah langsung menentukan satu kitab tafsir. Dengan berbagai pertimbangan, berarti dia menggunakan purposive. Nah, kalau yang lapangan nih, yang dia mau pakai apa nih, purposive atau snowball gitu ya. Harus jelas. Oke, terakhir, penelitian kualitatif. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan penghitungan statistik yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kalau kuantitatif itu pakai hitungan statistik deh. Jadi 2.500 mahasiswi di Jakarta. Nah, untuk menentukan sampelnya itu mereka ada rumusnya. Misalnya untuk meminimalisir kesalahan sebanyak 5%, itu rumusnya gimana nih cara menghitungnya? Itu pakai statistik ya. Oh, nanti ditemukan ada 350. Nah, 350 ini cara mengambilnya gimana nih? Siapa saja nih 350? Baru menggunakan ini tadi. Penentuan 350 pakai simple random sampling atau systematic random sampling atau stratified random sampling atau cluster random sampling. Itu kalau pakai kuantitatif ya, menggunakan statistik. Tapi kalau kita tidak, kalau kita penentuan sampelnya tidak menggunakan hitungan statistik, gitu ya. Tapi sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimal, gitu ya. Jadi adik-adik menentukan sampelnya orang-orang yang harus memahami tentunya ya. Jangan yang tidak memahami. Karena kita kan akan menggali data itu secara maksimal ya. Kalau kita memilih data itu, misalnya nih tradisi pengamalan surah Yasin di pondok pesantren bla 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 bla. Tapi adik-adik ngambilnya mungkin tidak ngambil para pengasuhnya, misalnya yang memahami betul bagaimana tradisi pembacaan itu misalnya ya. Jadi usahakan sampelnya itu yang memahami betul informasi yang kita teliti. Oke, kemudian menurut Nasution bahwa penelitian unit sampel dianggap telah memadai apabila telah sampai pada data jenuh. Data jenuh itu tidak ada data lagi. Namanya data jenuh. Jadi misalnya nih Ulfia meneliti itu harus sampai pada data jenuh. Data jenuh itu sudah tidak ada data lagi. Sudah menggali data, menanyakan hal-hal sampai ke akar-akarnya, itu namanya sampai pada data jenuh. Gitu ya. Jadi tentunya penelitian kualitatif dan kuantitatif itu punya kesulitan masing-masing ya. Kalau kuantitatif kesulitannya dia harus bisa mampu menghitung ya dan hafal rumus-rumus dan juga menguasai SPSS dan lain-lain ya. Itu untuk kuanti. Tapi kalau untuk kuali, adik-adik harus punya punya kemampuan dalam menggali data, menganalisa data, itu juga harus dianalisa ya. Mengkritisi itu bagian dari ya yang harus dihadapi oleh teman-teman yang menggunakan penelitian kualitatif. Jadi jangan hanya deskriptif, mendeskripsikan tafsir Quraisy Shihab saja, tapi tidak menganalisa, harusnya kan dianalisa. Kenapa Quraisy Shihab itu ketika berbicara ayat perempuan itu pembelaannya kurang, misalnya ya. Itu kenapa? Itu harus dianalisa. Misalnya ingin membandingkan penafsiran ayat perempuan antara Quraisy Shihab sama Buya Hamka, nah, itu dianalisa. Jadi situasi sosialnya itu harus dipahami betul ya. Baik dari aspek mufassirnya, kitab tafsirnya, dan apa yang dia tafsirkan itu harus dianalisa secara mendalam. Oke, mungkin kira-kira seperti itu saja ya. Waktunya udah habis ya, 3 menit. Ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, Bu. Oke, silakan Nuha.
Ibu, adakah perbedaan Bu dalam penggunaan kata narasumber, informan, dan partisipan tadi Bu di penelitian kualitatif? Atau sama saja Bu dari ketiga kata tersebut? Oke, sama saja Nuha. Yang penting jangan menggunakan responden ya. Kadang saya juga membaca beberapa penelitian, dia pakai kualitatif tapi dia menggunakan istilah responden. Oh, mungkin dia belum paham ya istilah-istilah yang dipakai untuk kuanti, istilah-istilah yang dipakai untuk kuali. Jadi kalau di kuali itu ya, saya untuk sampelnya itu sebanyak 13 narasumber, itu boleh, atau 13 informan gitu ya. Ini untuk lapangan ya, yang menggunakan istilah informan, narasumber, dan partisipan. Kalau untuk kajian-kajian pustaka ya tidak usah menyebutkan informan ya, karena kan yang dibaca itu kitab tafsir, bukan orangnya ya. Begitu, jadi informan, partisipan, dan narasumber itu untuk penelitian lapangan. Jadi adik-adik yang tertarik untuk kajian lapangan, nanti istilahnya menggunakan kalau nggak narasumber, informan, atau partisipan. Jangan menggunakan responden. Tapi untuk pustaka jangan menggunakan informan ya. Saya menggunakan dua informan, ya ini kitab tafsir. Nah ini nanti, ini maksudnya gimana kan begitu ya. Nanti memang di Ibu pakainya apa, kenapa Bu? Ulfi ya? Kalau kajian pustaka pakainya. Tadi kan kalau kajian lapangan informan sama partisipan dan narasumber. Kalau yang kajian pustaka itu ada istilah lain atau gimana? Ya langsung kitab tafsirnya ya. Langsung kitab tafsir. Jadi misalnya nih judulnya konsep moderasi beragama dalam literatur tafsir Nusantara. Misalnya ya, tafsir Nusantara karena banyak. Jadi nanti disampaikan sama Ulfia di sini untuk pengambilan sampelnya menggunakan purposive sampling. Berarti kan sudah menentukan ya kitab-kitab tafsirnya apa. Langsung disebutkan kitab tafsirnya A, B, C, D, E, F. Tidak menyebutkan ada 10 informan. Jangan, ada 10 kitab tafsir. Jadi langsung. Baik. Ada lagi? Ibu Lastri mau nanya. Ibu, oke, silakan Lastri. Sempat dibilang kalau seandainya kita mau ngambil data atau ngambil kutipan dari jurnal, untuk diambil kutipan dari jurnal gitu, itu kan bahasanya harus diubah ya Bu, nggak boleh persis sama dengan itu. Nah, itu juga kalau kita ngambil di buku Bu ya, kan biasanya ada nih perkataan seandainya Imam Al-Ghazali, nah itu harus kita olah lagi bahasanya atau memang kutipan perkataan itu memang nggak apa-apa disalin itu gitu. Pendapat itu harus iya, nanti kita ada materi tersendiri ya tentang plagiarisme. Tapi nggak apa-apa, saya jawab sementara aja ya. Jadi memang misalnya nih adik-adik Lastri ataupun teman-teman yang lain ketika mengutip jurnal, ketika mengutip buku, itu harus diparafrase, harus diubah kata-katanya. Tapi jangan sampai merubah substansi. Jangan yang awalnya saya mau pergi ke pasar, jadi kamu pergi ke pasar, itu jangan merubah substansi ya. Kenapa? Kenapa harus merubah melakukan parafrase, mengubah kata ya? Karena memang nanti Lastri dan teman-teman yang lain ketika mau daftar sidang, itu kita ada cek plagiasi. Itu ada cek. Dan maksimal 35%. Kalau lebih dari 35% ditolak, meskipun sudah 150 halaman misalnya ya. Kalau melebihi 35% tingkat plagiasinya, ya kita kembalikan, harus diubah. Mungkin ada hal-hal yang harus diparafrase gitu ya. Karena kan sekarang itu orang mudah sekali mengakses data ya. Kalau nggak ada aturan cek plagiasi, itu nanti orang ngutip sana, ngutip sini tanpa ada melakukan parafrase. Jadi begitu Lastri. Nanti kita lihat ya, gimana nih cara melakukan parafrase. Memang gampang-gampang sulit ya. Dan itu kesulitan untuk para peneliti kualitatif ya, karena dia kan lebih banyak melakukan narasi.
narasi dan analisa. Sementara harus melakukan parafrase. Kalau orang menghitung mah, ya dia nggak usah mengubah parafrase ya, dia kan menghitung dengan rumus-rumus ya. Begitulah Lastri, memang harus diparafrase, harus nggak yang sunnah muakkad ya, tapi fardu ain harus melakukan parafrase. Dan tetap footnote-nya itu diambil, bukan yang, loh ini kan bahasa saya, jadi nggak perlu dikasih footnote, nggak juga. Karena kita, ide utamanya juga mengambil dari jurnal atau buku atau apapun ya. Tapi kemudian kita ubah tuh, kita lakukan parafrase, footnote-nya tetap diambil dari kitab, buku, atau jurnal tersebut. Tapi beda ketika Lastri misalnya baca bukunya Al-Ghazali misalnya ya, baca karyanya beliau yang menggunakan bahasa Arab terus diterjemahkan sama Lastri, berarti kan itu kan sudah melakukan parafrase ya Lastri ya, yang awalnya bahasa Arab kemudian dialih bahasakan menjadi bahasa Indonesia. Beda halnya dengan Lastri melihat buku terjemahan, tapi kemudian Lastri nggak melakukan parafrase, nanti kedetek itu kalau ini ngambil dari ini. Jadi itu ada aplikasi ya, dan itu ya kevalidannya itu tergantung harga ya. Jadi ada tuh yang cek plagiasi yang harganya bisa sampai ratusan juta, itu dia bisa mengeceknya itu lebih valid. Jadi nanti dia bisa mendeteksi ya, oh ini kata ini itu sudah ada di jurnal ini. Karena semua tulisan sekarang sudah online ya, jadi bisa terdeteksi karena semua tulisan sudah online. Begitu Lastri, nanti insya Allah di pertemuan agak terakhir ya, sebelum kita membedah proposal itu, kita ada satu pertemuan mengenai plagiarisme. Baik Ibu. Oke, ada lagi? Cukup dulu mungkin ya? Insya Allah cukup Ibu. Cukup ya? Oke. Nanti insya Allah kita lanjut di pertemuan Senin berikutnya ya. Insya Allah nanti ya 2 atau 3 pertemuan terakhir ya kita membedah proposal ya. Jadi memang kita lebih banyak materi ya. Nanti baru semoga sih pas membedah proposal ada masih teringat ya materi-materi yang sudah diajarkan di pertemuan pertama sampai pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga adik-adik selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.